dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, angkatan 22. Di sini saya mempunyai tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan, di mana untuk mewawancarai salah satu pendidik. Boleh diperkenalkan dulu namanya, Bu? Oke, nama saya Rozalita Kurani. Saya guru matematika kelas 7 dan kelas 8. Jadi kita mulai ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, metode dan strategi apa yang Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar, Bu? Metode yang digunakan itu tergantung materinya. Jadi kalau misalnya kalau matematika tentang diskon misalnya kan jadi bisa cooperative learning, biar mereka belajar berkelompok. Bisa juga dalam cooperative learning itu nanti dikasih KPD. Jadi nanti kita terapkan metode PBL, Program Based Learning. Jadi di situ kan nanti ada langkah-langkahnya. Disitulah terjadi langkah-langkah metode pembelajaran yang mau diterapkan nanti. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu persiapkan sebelum melakukan pengajaran kepada siswa, Bu? Itu tadi untuk menunjang supaya anak didik itu bisa belajar semuanya, ya kita harus buat, kalau biasanya saya tuh buat LKPD, atau buat misalnya kayak modul ajar, biar mereka tuh juga ada loh yang saya kerjakan gitu, jadi mereka fokus sama LKPD yang mereka punya. Bagaimana cara Ibu melakukan pemilihan media yang tepat untuk pembelajaran di sekolah ini, dan menurut Ibu apa media yang cocok untuk diterapkan? Nah, di sini untuk memilih media, saya sebenarnya tuh pertama itu melakukan tes awal dulu sama anak. Jadi kita lihat gimana karakteristik anak itu mau gaya belajarnya seperti apa, atau kalau gaya belajarnya kinestetik atau gaya belajar yang mendengar, mendengar yang pokoknya kita lihat dulu yang audio visual gitu kan. Jadi kebanyakan kalau di SMP ini tuh anak tuh kinestetik, dia harus melakukan, harus ngerjakan langsung. Nggak bisa dia cuma dengar aja tuh bisa. Jadi kadang saya buat PPT itu pasti saya buat karena nanti itu kadang di dalam PPT itu ada kayak motivasi biar anak terus semangat belajar. Jadi materi juga saya masukkan dalam PPT. Kadang buat biar lebih semangat, kalau ujung-ujung ada orang udah ngantuk, saya buat quiz kayak quizzes. Jadi orang tuh biar semangat lagi gitu. Selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu menghadapi peserta didik yang beragam di sekolah ini, Bu? Bagaimana menghadapi peserta didik? Pertama itu harus sabar. Pertama harus sabar karena kita nih di sini kan SMP. Kita harus bisa memilih pembelajaran yang mereka fokusnya sama kita. Misalnya kita buatkan metode tadi, misal belajar berkelompok, kita buat anak tuh sibuk, jadi mereka tidak sempat mau cerita-cerita sama kawannya. Kalau saya, karena sekarang kurikulum merdeka, jadi itu kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan karakteristik anak. Jadi dalam satu kelas bukan satu metode aja yang kita gunakan. Jadi dengan anak yang berkemampuan ini kita bedakan cara perlakuannya. Tapi harus sabar, penting gitu. Apa tadi? Nomor 5. Bagaimana sih yang beragam. Itu tadi buat dia sibuk tadi itu. Kadang saya suruh dia ke depan, suruh kerjakan ini. Kadang bantu kawannya ya katanya. Pokoknya nanti ke depan yang tampil kamu. Kalau dia ribut nih, kamu. Jadi dia tuh sibuk tuh cari ini gimana caranya kawan, ribet sama kawannya untuk belajar. Selanjutnya, Bu,
apakah ada cara atau keterampilan khusus yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran, Bu? Cara khusus seperti apa tuh ya? Cara khususnya seperti kita harus bisa untuk mendekatkan diri dulu sama anak, karena kalau kita jadi guru yang pemarah, kita kan payah dekati sama anak. Yang pertama tuh kita harus pandai dekat sama anak. Sudah kita harus pandai ngasih pelajaran tuh harus berkreasi lah sebenarnya, biar dia pokoknya biar kita harus buat dia nyaman dulu untuk belajar sama kita. Lagi matematika kan, jadi biasanya kalau matematika orang udah ngeluh kalau sebelum mau belajar. Nah, jadi kita jangan seru-seru sekali lah kalau belajar. Buat permainan atau game. Kalau saya kan kelompok, saya buat game di papan tulis, mereka berebutan tuh ngerjain soal kayak gitu. Biasanya saya tempel-tempel tuh ada 20 soal. Nah, siapa yang paling banyak ngerjain soal di papan tulis ini kan saya buat dari sticky note. Jadi tempel. Itu salah-salah semua, jadi mereka catat. Siapa yang paling banyak itu yang poinnya bagus hari ini ya gitu. Selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu melakukan pendekatan kepada peserta didik, Bu? Melakukan peserta didik, melakukan pendekatan gimana tuh ya? Pendekatan. Oh iya, Bu, ya bisa. Yang kayak tadi Ya, juga, kayak Bu. tadi. Kita misalnya kita bagikan anak tuh beberapa kelompok, jadi kita bisa datangi satu-satu apa kendalanya. Jadi kayak apa nama metode itu ya? Ada tadi metode metode untuk pendekatan dengan siswa, tak lupa Ibu namanya. Pokoknya itu berfokus pada siswa gitu. Kan sekarang kan belajar kan kita harus fokus pada siswa. Jadi kita harus bisa pokoknya tahu karakter anak itu gimana. Cari tahu dulu karakter anak siapa. Jadi biar bisa kita masuk gimana cara ngadapin anak. Selanjutnya, Bu, bagaimana upaya Ibu dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, Bu? Ya itu tadi, karena belajar kelompok nanti kita tugaskan sesuai dengan misalnya kan belajar penyajian data. Nah, jadi kita bebaskan untuk membuat presentasi sesuai keinginan mereka. Jadi terserah mereka mau presentasi seperti apa atau mau buat dari, sekarang kan anak-anak udah pintar tuh, bisa bikin dari Canva, bisa bikin dari Google Chrome, bisa bikin cara presentasi kan udah bisa anak-anak tuh sekarang kan cara yang unik-unik itu udah bisa. Jadi terserah mereka, kita biarkan jadi dia bisa berkreasi gitu di dalam kelas saat. Tapi biasanya saya tuh karena di sini kan nggak boleh bawa HP, jadi saya suruh aja dia bawa karton, tulis pokoknya buat ide seunik mungkin untuk kalian presentasikan sama kawan-kawan. Pertanyaan yang terakhir, Bu, bagaimana upaya Ibu dalam memotivasi belajar peserta didik, Bu? Nah, untuk cara memotivasi itu lagi tadi kita tekankan dulu sama siswa kalau cita-cita tuh penting. Karena banyak waktu tuh terus berjalan. Kita tuh nggak tahu nanti kita mereleha tahu nggak? Tahu. Maksudnya tuh lena main sampai kita lupa waktu kalau udah di ujung. Kayak kemarin kan mau ujian. Apa namanya? Kayak pas belajar main. Nah, jadi pas lama minggu depan udah ujian. Jadi mereka ibu bilang makanya jangan main-main terus. Pokoknya setiap pertemuan itu tuh anak tuh memang harus kasih motivasi, misalnya ingatkanlah cita-cita mereka apa, ingat orang tua, ya gimana orang tua nanti
gimana malunya orang tua ngambil lapor. Kalau orang itu pasti takut tuh. Kalau kan ngambil lapor kan orang tua, pasti takut tuh. Palingan ibu bilang sama anak tuh, jangan sampai buat malu orang tua. Kalau pas ngambil lapor nanti nilai segini, gitu. Nah, jadi anak tuh mulai lagi ya. Tapi nggak tahu lah anak kecil kan. Dia kan anak SMP ini dari SD, belum ya masih anak remaja, jadi dia masih butuh kalau masih main aja gak kerjanya. Jadi kita memang kadang ibu sama habis suara ngajarin anak tuh biar sampai pokoknya kalau dalam kelas tuh karena anak tuh banyak, jadi memang harus kita yang pandai-pandai buat mereka tuh fokus sama kita. Itu lah ya. Oke. Baik Bu, mungkin sekian yang mau Nadia tanyakan Bu. Terima kasih atas waktunya Bu.